hari ini diberi kesempatan kita bisa dengar firman Tuhan. Saat ini adalah nuansa Imlek. Jadi saya akan menerangkan sedikit menurut umum makna atau tujuan Imlek bagi keturunan Tionghoa. Nah, dalam merayakan hari raya Imlek, kebiasaan serta tradisi yang ada di masyarakat sangat spesifik serta sangat bervariasi di berbagai daerah. Namun sejatinya perayaan hari Imlek ini juga merupakan perayaan besar, juga dapat dirasakan oleh berbagai elemen. Tak hanya sekedar menyatukan, namun juga memiliki peran untuk mengenang para leluhur serta menguatkan iman di dalam doa bersama demi menampaki kemakmuran menuju tahun baru. Dilansir oleh Absurd Solstice, Rahasia Jiwa Mutra, tujuan perayaan Imlek sebagian besar memperingati akan berkumpul untuk melakukan makan malam tahunan bersama. Di saat malam tahun baru, Imlek tiba disebut juga dengan Nian Ye Fan, makan malam tahun baru. Akan ada banyak keluarga yang melakukan pembersihan rumah secara menyeluruh. Tujuannya ada untuk menghilangkan nasib buruk. Selanjutnya, bersiap untuk mendapat berkah di tahun baru ini dengan melakukan dekorasi rumah mereka dengan hiasan akan menggambarkan keakraban, kebahagiaan, kekayaan, serta keberuntungan. Pembersihan ini juga dimaksudkan agar menenangkan para dewa turun dari surga untuk melakukan inspeksi. Selain itu, para anak-anak keturunan Tionghoa akan menikmati tahun baru dengan menyalakan petasan demi memulai lebaran baru. Mereka juga bersiap-siap akan menerima angpau merah berisi uang, disebut dengan angpau. Nah, tujuan perayaan Imlek ini secara garis besar adalah memberikan ketenangan atas tantangan hidup yang akan dijalani dengan seiring bertambah usianya. Sehingga meskipun sudah berusia dewasa, namun bila belum menikah, maka tetap akan menerima angpau. Nah, ini makna tujuan ya. Dari secara umum pandangan Tionghoa. Nah, tujuan perayaan Imlek ada di balik makna makanan. Tujuan perayaan Imlek yang ada di balik makna makanan akan memiliki peran besar dalam perayaannya. Keluarga akan menikmati kesempatan untuk siapkan hidangan tradisional untuk dibagikan kepada teman serta keluarga. Di saat Imlek, makanan dibuat dari daging babi serta ayam akan melimpah. Lalu tak lupa juga sajian khas yang jeruk madaring. Makanan umum lainnya akan disajikan selama tahun baru Imlek tiba, yaitu disebut siumi, memiliki makna supaya berumur panjang. Selain itu ada kue keranjang atau biasa disebut nian kau yang memiliki simbol sebagai bentuk harapan untuk terus bersatu. Rasa manis sebagai gambaran demi menyambut tahun baru. Selain itu, kue keranjang atau disusun bertumpuk guna melambangkan harapan akan adanya kemakmuran. Tujuan perayaan Imlek berikutnya yaitu akan menyatukan keluarga di dalam doa serta tradisi unik. Nah, hal ini dapat dilihat dari santapan Yusen. Itu tradisi biasa disebut juga Lohek. Ini merupakan suatu tradisi di mana setiap anggota keluarga akan mengangkat supit tinggi-tinggi. Semakin tinggi, maka akan semakin baik, juga peruntungan dapat terkabul. Manisan buah juga tak lupa sebagai menu wajib di dalam tujuan perayaan Imlek. Manisan segar disusun menjadi segi 8 ini akan diisi berbagai macam buah atau disebut dengan Tree of Togetherness, nampan kebersamaan. Di tiap buahnya memiliki makna masing-masing.
seperti melon, diartikan kesehatan. Biji teratai untuk kesuburan. Buah leci menggambarkan ikatan keluarga yang kuat. Masih banyak lagi. Setelah makan bersama, nanti akan dilanjutkan dengan penutupan, biasa dilakukan dengan foto bersama. Mengambil foto keluarga ketika semua kerabat berkumpul untuk melakukan perayaan Imlek. Biasa dilakukan di depan rumah keluarga, setelah laki-laki tertua akan duduk di tengah-tengah keluarganya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, itu tujuan Imlek menurut umum. Sekarang kita lihat kisah di balik tujuan perayaan Imlek. Sama halnya dengan festival tradisional di China. Tahun baru Imlek juga penuh cerita serta mitos. Salah satu paling populer yaitu mengenai binatang mitos yang disebut Nian. Dilansir dari China Highlights atau sorotan China, mitos binatang Nian diceritakan akan muncul pada hari pertama tahun baru. Nian juga kerap memakan tanaman, ternak, serta anak-anak. Penduduk desa akan meletakkan persembahan ada di depan rumah mereka demi melindungi keluarga dari serangan binatang buas. Dengan cara demikian dilakukan untuk pencegahan agar Nian tak menyerang orang atau menyebabkan kehancuran. Maka diletakkanlah makanan di pintu mereka untuk Nian. Tradisi ini masih terjaga hingga sekarang ini. Konon menurut cerita, seorang pria tua mengetahui bahwa Nian akan takut dengan suara keras atau petasan serta warna merah. Maka dari itu saat perayaan Imlek orang-orang akan meletakkan lentera merah atau gulungan merah di jendela mereka agar mencegah Nian masuk. Hal itu sebabnya pada perayaan Imlek banyak didominasi oleh warna merah sebagai simbol untuk mengusir roh jahat, nasib buruk, serta terhindar dari bahaya Nian. Kompas.com mengatakan mudik juga merupakan suatu tradisi kerap dilakukan banyak orang untuk bisa berkumpul bersama keluarga dalam merayakan momen tertentu seperti hari raya. Tak hanya Lebaran, Natal atau Tahun Baru, momen mudik juga terjadi saat Tahun Baru Imlek. Dilakukan keturunan Tionghoa di Indonesia. Hal ini tidak hanya menjadi fenomena di Indonesia, tapi juga dunia dan negara asalnya China. Dikutip dari harian Kompas, setidaknya terdapat 200 juta jiwa orang di China rela menempuh ribuan kilometer dari provinsi di pantai-pantai timur dan selatan negeri tirai bambu itu. Dua wilayah pesisir ini memang menjadi magnet bagi ratusan juta warga China di dalam pedalaman untuk mencari nafkah. Bukan hanya liburan, momen Imlek adalah saat paling ditunggu-tunggu karena merupakan masa liburan paling langka dalam setahun. Tidak heran jika jutaan orang tetap antusias untuk antri panjang memadati bandara, stasiun kereta api, terminal bis di daratan China. Kondisi itu juga sama halnya dengan keturunan Tionghoa yang ada di Indonesia. Mereka berpondong-pondong kembali kepada keluarga untuk berkumpul merayakan Imlek bersama-sama. Tradisi Indonesia banyak sub-etnis Tionghoa yang ada di Indonesia seperti etnis Singhua, Hokkien, dan etnis Kanton, Kek, Hailam, Hainam, dan Lega. Mereka tersebar di beberapa kota di Indonesia. Walau tiap sub-etnis memiliki tradisi berbeda dalam merayakan Imlek. Momen mudik merupakan hal sama selalu ditunggu setiap tahunnya. Berkumpul bersama keluarga menjadi alasan utama dan tiap acara mudik tahunan tersebut.
Apa makna tradisi mudik itu? Nah, menurut sejarawan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang bernama Yeri Wirawan mengatakan bahwa tradisi mudik sudah sangat erat bagi etnis Tionghoa, baik itu di negaranya maupun keturunan berada di berbagai negara. Karena banyaknya orang China menjadi pelantau, sementara dalam tahun baru mereka harus memberikan hormat kepada orang tua yang biasanya di daerah asal. Nah, kalau muncullah istilah mudik, ujar Yeri Wirawan, hampir tak ada perbedaan antara tradisi mudik Indonesia dan di China. Karena keluarganya biasa menjadi alasan utama kepulangan para pelantau ini. Nah, mungkin hanya sebatas jumlah saja pemudik di China membeludak hingga jutaan orang. Dipersiapkan banyak transportasi. Hal senada juga dikatakan sama oleh Lavandoli, sejarawan di kandidat doktor sejarah Universitas Melbourne. Ketika dihubungi Kompas.com beberapa waktu lalu, tradisi mudik jelas adopsi akulturasi dari China, dan di sana tradisi ini disebut Chunyun, menjadi migrasi besar-besaran miliaran orang Tionghoa di China dan negara lain. Menurut Levado, tradisi ini dilakukan 15 hari sebelum perayaan Imlek, dapat berlangsung hingga 40 hari. Nah, tradisi ini hampir mirip dengan tradisi mudik Indonesia ketika Lebaran. Bedanya, Indonesia waktunya lebih singkat dan libur hanya 1 hari saja, sedangkan di China waktunya lebih panjang. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, ada naga itu disebut liang, itu seni liang, itu seni naga dan balonsai. Itu artinya itu pemersatu etnis budaya di Solo kebersamaan atau bersih jiwa. Nah, jika di Amerika Serikat ada Thanksgiving, maka orang-orang Tionghoa merayakan tahun baru Imlek. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, ada pertanyaan, bolehkah orang Kristen merayakan Imlek? Apakah dosa atau tidak? Baju merah, kue manis, bertandang ke kerabat, saling mengucapkan selamat, tidak boleh menyapu saat sore dan malam hari. Masih banyak lagi hal-hal berkaitan dengan tahun baru Imlek. Imlek biasa dirayakan oleh masyarakat Tionghoa, sudah menjadi tradisi yang diturunkan turun-temurun. Nah, tradisi ini kadang menjadi polemik sendiri di kalangan Tionghoa, sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebenarnya tahun baru itu Imlek sendiri awalnya ada hari raya panen, merupakan hari raya terpenting karena menandakan berakhirnya musim dingin untuk memasuki musim semi. Nah, tahun baru inilah disebut hari raya panen atau musim semi. Nah, pada hari raya inilah memang terdapat beberapa kepercayaan seperti memasang petasan untuk mengusir roh jahat, memasang kain merah atau memakai baju merah untuk menakuti makhluk yang bernama Nian yang suka memakan manusia maupun roh jahat lainnya. Mereka memberi makanan manis, memakai baju baru. Bagi orang Kristen, kebiasaan-kebiasaan ini bisa dikatakan hanya untuk sekedar menambah semarak perayaan. Bukan berarti mempercayai makna terkandung dari tradisi tersebut. Banyak loh, sungguh-sungguh di Indonesia juga memiliki tradisi sampai sekarang. Beberapa masih menganutnya. Ingatlah, sebagai orang percaya kita harus bersandar pada pengertian Tuhan. Ya, kita lihat Amsal pasal 3, 5, dan 6. Ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluluskan jalanmu. Perlu kita ketahui juga seperti kata Tuhan Yesus di Matius pasal 15 ayat 3.
Saat Yesus memberi jawab kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat bahwa, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Nah, Yesus dengan sangat tegas mengancam orang Yahudi yang sangat memelihara adat istiadat nenek moyang, tetapi melanggar firman Tuhan. Nah, hal ini sudah jelas-jelas tidak boleh terjadi di dalam kekristenan. Kita tidak boleh melanggar ketetapan firman-Nya karena lebih mementingkan adat istiadat. Jikalau di dalam adat istiadat ada hal-hal bisa mendorong orang untuk berbuat dosa, janganlah lakukan itu. Di dalam hal adat istiadat ada banyak hal positif dan juga ada hal negatif. Dari segi negatif, ada hal-hal mistik di dalam adat istiadat dan kita harus hati-hati di dalamnya. Tetapi hal yang terpenting adalah jangan sampai kita ikut-ikutan sampai melupakan dua hal ini, yaitu masalah spiritual dan masalah moral. Jadi kesimpulannya, kita boleh merayakan Imlek sebagai tahun baru yang sudah Tuhan berikan untuk membawa pengharapan baru kepada kita. Boleh ikut. Tetapi mengucap syukur kepada Allah atas kemurahan pemeliharaannya selama ini, dan tahun berikutnya melalui hari raya ini kita juga bisa menggunakan sebagai sarana silaturahmi kepada sanak saudara sambil berbagi sukacita Injil kepada mereka. Nah, ini penjelasan kita ya, orang Kristen ikut tapi harus hati-hati. Ya, yang tidak melanggar firman Tuhan kita boleh ikut, ya, yang pelanggaran kita jangan. Oke, jadi sampai di sini lindungan firman Tuhan pada nuansa Imlek ini. Mari kita masuk dalam doa. Bapak, terima kasih firman sudah kami sampaikan walaupun singkat, tapi kami mengerti tentang makna tujuan Imlek bagi keturunan Tionghoa. Dan kami tahu mana yang bisa kami ikuti, mana yang kami tidak boleh. Jika ada pertentangan, kami akan hati-hati semuanya. Kalau Imlek itu melambangkan itu tahun baru, musim panen, maka kami bersuka cita bersama-sama dengan keluarga. Bisa membagi berkat, sampai salaman, sampai bisa memaaf-maafkan. Itu satu tujuan indah untuk Imlek itu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua, khusus untuk keturunan Tionghoa yang merayakan Imlek tahun ini, untuk berkati mereka semua berhikmat, bijaksana, damai, dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari kita arahkan tangan kita atas. Terimalah damai sejak Allah Bapa kita di surga, cinta kasih Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan, persekutuan dengan Roh Kudus saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin.